Halo, perkenalkan saya Desi Arianti, mahasiswi Prodi Diksatra Siada semester 4 dengan NIM 408220001. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai relasi makna beserta jenisnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia. Relasi makna adalah hubungan yang terjalin antara kata atau satuan bahasa lainnya berdasarkan persamaan, perbedaan, atau keterkaitan maknanya. Relasi makna ini bagaikan benang yang menghubungkan kata-kata, membantu kita memahami makna yang lebih dalam dan kompleks dalam bahasa. Jenis-jenisnya diantaranya ada sinonim, yaitu persamaan makna. Bayangkan lautan kata yang luas, di sanalah sinonim berenang dengan indah, bagaikan ikan kembar yang memiliki kesamaan makna. Sinonim merujuk pada kata-kata yang memiliki makna yang hampir sama. Lalu antonim, lawan makna, bukan lawan kata. Di sisi lain lautan kata terdapat antonim yang bagaikan dua kutub magnet saling berlawanan makna. Contohnya dari sinonim yang pertama cerdas dan pandai. Meski sama-sama menunjukkan kemampuan intelektual, cerdas mengandung makna yang lebih mendalam. Lalu contoh antonim yaitu besar dan kecil, panjang dan pendek. Selanjutnya ada homonim, homofoni, dan homografi. Homonim adalah kesamaan bentuk namun dengan makna yang berbeda. Homonim bagaikan bunglon yang pandai menyamar. Kata-kata homonim memiliki bentuk yang sama namun maknanya berbeda. Kemudian homofoni dengan bunyi yang sama tetapi makna yang berbeda. Homofoni bagaikan paduan suara yang menyanyikan nada sama namun dengan lirik yang berbeda. Lalu ada homografi yang memiliki ejaan sama dan makna yang berbeda. Homografi bagaikan topeng yang menutupi wajah berbeda. Kata-kata homografi memiliki ejaan yang sama namun maknanya berbeda. Contoh-contoh dari homonim, homofoni, dan homografi. Contoh dari homonim yaitu bisa. Bisa berarti mampu atau racun ular. Kemudian contoh dari homofoni, patah dapat berarti terputus atau tulang yang retak. Contoh dari homografi yaitu teras. Dapat berarti inti kayu atau lantai rumah. Selanjutnya ada si kembar namun tak seiras. Hiponimi dan hipernim. Hiponim ibarat kata yang lebih spesifik, sedangkan hipernim ibarat kata yang lebih umum. Contoh dari hiponimi dan hipernim yang pertama adalah bunga. Dalam hiponimi, bunga itu spesifik. Bunga mawar, melati, dan anggrek. Sedangkan dalam hipernim, bunga itu lebih umum, yaitu bunga adalah tumbuhan. Ada pula polisemi. Polisemi merupakan keadaan di mana satu kata memiliki lebih dari satu makna. Makna-makna ini saling terkait dan berasal dari makna asalnya. Sedangkan makna asal merupakan makna leksikal kata yang sesuai dengan referennya. Contoh polisemi yaitu kata kepala. Makna asalnya adalah bagian tubuh manusia atau hewan dari leher ke atas. Makna lainnya adalah bagian dari suatu yang terletak di atas atau depan dan merupakan hal yang penting atau utama. Lalu ambiguitas. Tentu kita sering mendengar kata ambiguitas. Ambiguitas adalah keadaan di mana suatu satuan bahasa seperti frase atau kalimat memiliki lebih dari satu makna. Makna-makna ini berbeda akibat dari penafsiran struktur gramatikal yang berbeda dan menimbulkan kebingungan. Contoh-contoh dari ambiguitas diantaranya kalimat orang malas lewat di sana. Makna pertama yaitu jarang ada orang yang mau lewat di sana karena malas. Lalu makna yang kedua, yang mau lewat di sana hanya orang-orang yang malas. Dan yang terakhir adalah redundansi. Redundansi adalah keadaan di mana suatu unsur segmental seperti kata atau frasa dalam suatu bentuk ujaran digunakan secara berlebihan. Hal ini dianggap tidak perlu dan memboroskan kata. Sebagai contoh, kalimat bola ditendang oleh si Udin. Dengan makna sama dengan kalimat bola ditendang si Udin tanpa kata oleh. Pemborosan kata bukan?
Dan akhirnya kita sampai di slide terakhir. Kesimpulan dari video ini, relasi makna adalah hubungan antara kata-kata dalam bahasa yang memiliki makna saling berhubungan. Memiliki beberapa jenis, yakni sinonim, antonim, polisemi, homonimi, homofon, homografi, hiponimi, hipernimi, ambiguitas, dan redundansi. Baiklah, video telah selesai. Itu tandanya saya harus berpamitan. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan maupun penyampaian materi. Terima kasih, sampai jumpa.